lebat jangan lepakan bersih lulusan Tegal kepanasan manggio ayam-ayam toto titikan terus modal ngantos salajengipun saking niatipun IPP Dindoreng mriki wonten dinten Senin paing kalenggang. Resan merupakan sebuah pohon besar yang dianggap keramat oleh masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Pohon besar tersebut dinilai mempunyai kekuatan mistis dan dikeramatkan. Namun, di balik kesan mistis dan keramat dari resan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Namun saat ini, kelestarian resan sedang terancam akibat kerusakan lingkungan yang semakin parah. Hal tersebut memantik aksi yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang aktif melakukan kegiatan konservasi alam, yaitu Resan Gunung Kidul. Resan Gunung Kidul itu awalnya terbentuk karena keresahan teman-teman yang banyak menemukan keadaan-keadaan lingkungan yang semakin prihatinkan, terutama di Gunung Kidul, khususnya terkait air. Jadi ini kesadaran teman-teman secara personal, kemudian berjejaring, bertaut menjadi sebuah komunitas bernama Resan Gunung Kidul. Kita fokus di konservasi ya, terutama air alam. Jadi kegiatannya menanam pohon, membibitkan, terus menormalisasi sumber air. Penanaman buat mengembalikan identitas. Ya, menanam pohon untuk pengembalian identitas seperti tadi, identitas sejarah. Terus ya edukasi tentang lingkungan pada masyarakat. Resan itu dari kata Rekso atau rekso. rekso. Rekso itu menjaga. Rekso Atau rekso. Rekso itu pohon penjaga. iya, pohon penjaga sumber kehidupan. Gerakan konservasi Resan Gunung Kidul itu kan berbasis masyarakat. Jadi kita harus dekat dengan masyarakat. Nah, salah satu strategi kita mendekat itu dengan budaya lokal. Di samping itu, kita juga mau belajar kembali terhadap budaya kita sendiri yang sekarang sudah mulai tergerus ya. Setiap kegiatan konservasi yang dilakukan Resan Gunung Kidul tidak lepas dari penggunaan sesajen. Sesajen mempunyai nilai filosofis tersendiri sebagai bentuk penghormatan manusia terhadap alam. Sesaji itu kan dari kata aji ya. Aji itu kan tinggi atau dihormati atau dihargai. Ketika sesaji itu dirangkai dengan kata sesaji itu artinya orang yang akan melakukan proses ritual maupun giat di dalam komunitas tadi itu ya menghargai tempatnya, bahwa orang Jawa sendiri juga mengatakan bahwa tanah itu suci, bumi itu suci, air sendiri suci, pohon itu juga suci, karena tanah itu hidup, makanya tanah bisa bergerak seperti gempa. Nah, kita semua tidak akan berharap untuk tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Makanya kita membuat saji seperti yang diaturkan tadi. Ibu bumi itu kan tempat kita hidup, tanah, alam lingkungan ini tempat kita hidup. Apa yang kita makan itu apa yang ditumbuhkan oleh bumi, oleh tanah, semuanya. Jadi ibarat seorang ibu itu yang mengasuh kehidupan itu kan alam itu. Terus bahwa angkasa itu bisa dikatakan sebagai bahasa spiritualnya itu Tuhan. Nah, Islam ya hablum minallah hablum minannas. Jadi ke sama dan ke atas, vertikal dan horizontal. Nah,
bisa diterjemahkan juga Bapak Angkasa itu unan-unane itu anu ya Mas Hanis, ibu bumi bapa angkasa atau bapa kuasa, ibu bumi ingkang paring berkah yang mengeluarkan atau yang ibu bumi ingkang paring rezeki, bapa angkasa ingkang paring rahmat. Dan salah satu yang saya sampaikan tadi tentang bagaimana sekarang agenda bersih desa, rasulan atau upacara pasca panen menurut orang Gunung Kidul ini sekarang mulai kembali mengagendakan agenda merpusumber dan penanaman pohon. Ini salah satu sinyal yang positif bahwa tanggapan mereka itu ternyata sebetulnya juga tertarik itu, karena yang kedua yaitu pengaruh perubahan iklim juga. Jadi bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat petani sekarang, nah, terkait air, terkait cuaca, terkait perubahan iklim akibat kerusakan alam ini. Walaupun mereka tidak berpikir tentang perubahan iklim global dan lain-lain, tapi efeknya kan udah sampai ke masyarakat. Nah, ini hal-hal seperti ini mulai menggugah perasaan masyarakat untuk bagaimanapun kan alam ini yang harus mereka harus kembali ke alam, mau tidak mau ya. Kelestarian resan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Terjaganya kelestarian resan membuat melimpahnya sumber air bagi masyarakat dan pertanian di daerah Karangtengah, tepatnya di Sumber Ngembel dan Sumber Bulak Sangkrah. Perkenalkan, saya nama Pak Anwar dari kelompok P3A Sumber Makmur Karangtengah 1 di Bulak Sangkrah. Kalau di Bulak Sangkrah ini MH1 itu padi, MH2 padi, lalu MH3 itu polowijo. Polowijo itu bisa jagung, kacang, kedelai bersama sayur-sayuran. Terus nanti menjelang musim hujan itu bisa ditanami jagung untuk pakan ternak. Seperti itu. Di Bulak Sangkrah, khususnya di wilayah kami Sumber Makmur ini, kebetulan ada dua sumber. Ada sumber itu yang airnya mengalir sepanjang masa, nggak pernah berhenti siang malam, dan itu ngalirnya secara alami. Makanya di Bulak Sangkrah ini nggak tanahnya nggak pernah berhenti karena airnya mengalir terus menerus. Makanya ini bisa 3 kali sampai 4 kali panen. Itu permasalahannya itu ada dua sumber, yang dari Ngembel dan dari sumber Bulak Sangkrah itu. Sumber mata air ini yang merawat juga masyarakat petani di Bulak Sangkrah Ngembel ini. Tapi karena biar tertata nggak sampai tumpang tindih, ini kan ada semacam kelompok pengelola pemanfaat pengguna air. Ini makanya dibentuk semacam kelompok. Ini misalkan ada perselisihan masalah air itu yang nanti yang menengahi itu P3 itu. Jadi P3 itu tugasnya untuk perawatan sumber dan perawatan irigasinya. Seandainya irigasi itu rusak parah seperti tahun 2017 kena bencana alam banjir, itu kita wajib mengusulkan ke pemerintah. Kalau hanya sifatnya tambah sulam, ya kita patungan petani itu, patungan untuk beli semen dan untuk beli pasir untuk nambal-nambal itu. Kelestarian resan yang terjaga memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan petani. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangtengah, kesadaran masyarakat dalam mengelola dan menjaga resan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sekitar. Ya, harapan kami dari komunitas resan juga menggugah kesadaran secara nyata bahwa tempat yang ditinggali untuk saat ini itu butuh sentuhan
butuh sentuhan perbaikan, butuh sentuhan kalau seumpama sekarang itu penanganannya kurang pas juga kita berupaya untuk menselaraskan dengan konsep alam itu tadi. Sebagai saya kasih contoh juga, pembangunan itu juga harus lebih hati-hati untuk terhadap pengelolaan air ataupun sumber air itu sendiri, karena sudah banyak contoh yang ketika sebuah telaga itu dibangun dengan konsep yang modern ataupun pasir semen, ketika itu titiknya terlalu berdekatan dengan sumber air akan hilang, pengerukan. Itu yang mungkin salah satu pembahasan di dalam teman-teman resan. Pak Puji? Kalau dari pandangan kaum muda ya Pak. Ya, dari kaum muda Ya, ini harus untuk- penting ini karena muda Ya. ini. Apa ya? Yo, kita sebagai generasi muda tuh mulai dari sekarang kita harus mencintai lingkungan sekitar kita sendiri sih. Maksudnya mulai dari lingkungan kita sendiri, nanti kita akan mengenal, terus nanti kan juga siapa sih yang akan jaga lingkungan kita kalau bukan kita gitu. Sembari belajar juga dari yang bapak-bapak yang udah Tua-tua. senior ini, kan mereka pasti membagikan pengetahuan terkait lingkungan gitu. Jadi ya itu sih, kita sebagai generasi muda semangat belajar dan mencintai lingkungan. Mungkin saya ya balik ke niat awal atau marwah gerakan resan tentang gerakan konservasi berbasis masyarakat. Jadi bagaimana nanti kesadaran yang disampaikan Mas di sini akan terus berkembang menjadi sebuah kesadaran personal komunal yang nantinya akan masyarakat ini menjadi subjek pelaku utama untuk dari menjaga lingkungan seperti yang disampaikan Mbak Puji tadi. Jadi masyarakat ini akan sadar untuk menjaga lingkungan tempat hidup mereka. Itu harapan dari perjuangan resan. Bahkan menjadi pelaku utama. Ya, pelaku utama harus menjadi pelaku utama. Karena kan tidak mungkin orang lain Orang lain. harus mereka warga sendiri.